Kalau itu sih kita nggak terlalu yang gimana-gimana karena kita memang berawal dari Solo ya Bang. Jadi kalau Boleh diceritain sedikit nggak nih masing-masing sedang sibuk kegiatan apa? Boleh mungkin dari Hari dulu. dari aku ya. Ya, dari Hari dulu. Iya. Silakan. Kalau sekarang sih kesibukan Gema kak. Kayak film kau na pera he. Bentar kak ya. Dah. Udah? Sip. Itu dong, biar kita kelihatan di layar. Kak, intinya kak. Kak, minta tolong. Iya. Itu ada tulisan, this meeting being recorded. Nah, tuh kan? Ya jadi kalau kegiatan hari sendiri sih nggak yang gimana-gimana, paling sekarang lebih fokus ke YouTube, sama juga ngevlog sendiri, kemudian lebih ke ningkatin sosmednya supaya endorse masuk. Kemudian juga sejauh ini sih itu aja sih, sambil ngurus skripsi karena hari sudah mau sidang, jadi tinggal menyelesaikan sedikit lagi gitu sih kalau hari. Oke, kuliahnya masih online ya? Iya, masih online. Tapi kalau bimbingan online, tapi kalau sidangnya nanti hari akan pulang ke Jambi lagi gitu. Iya, berarti nanti pas sidang dan wisuda Hari pulang ke Jambi ya? Oke, kalau Randa? Ya kalau Randa sih kegiatan sehari-hari, alhamdulillah sekarang lagi ada kontrak endorse untuk 3 bulan. Jadi Oh my god, best! biasa aja, jadi maksud Anda di sini walaupun kemarin nggak ada kerjaan Indosiar, tapi alhamdulillah endorse-nya jalan terus juga yang pasti Randa sadar bahwa yang terpenting adalah kita memaintain aset kita. Maksud aset di sini adalah suara kita, kesehatan tubuh kita, penampilan kita. Jadi Randa tetap maintenance itu dari rumah, termasuk dari skill musik Randa dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya tidak lupa pula Randa sesekali mancing, cari ikan karena Randa hobi mancing, jadi sesekali Randa juga pergi mancing begitu. Mancingnya di mana kalau boleh tahu? Itu handphonenya Sandy Official, sorry. Kalau mancing Randa biasanya kadang-kadang ke Cipondo, kadang-kadang ke daerah Jakarta Barat, kadang-kadang Randa pernah ke Depok juga, kemana-mana sih sebenarnya. Mancingnya di pemancingan gitu berarti ya, bukan di laut atau di sungai atau... Oh iya, akhir-akhir ini kan emang mancingnya ke pemancingan, tapi biasanya juga ke danau, terus juga ke sungai pernah, ke laut juga pernah, beberapa tempat sih pernah, tapi akhir-akhir ini memang ke pemancingan. Kenikmatan apa sih yang Randa dapat ini dari mancing? Mungkin itu jadi stress relief-nya Randa, atau mungkin itu jadi bentuk me time-nya Randa, atau seperti apa? Ya mungkin setelah Randa pikir-pikir kayaknya mancing memang me time buat Randa, me time, quality time juga. Menurut Randa waktu saat memancing itu adalah waktu yang paling indah gitu loh. Waduh, mancing, tenang gitu. Pas pulang biasanya Randa ada aja yang dikerjain. Tapi akhir-akhir ini udah lumayan lama ikut. Lagi libur juga mancing. Oke, kalau Ridwan? Aku sibuk asik. Kalau aku sih sibuk Pak kuliah. Ridwan baru pulang dari Bali dia. Liburan ya. Ya itu lebih kayak merefresh pikiran sama hati aku. Oh, Itu iya. perlu sesekali. Soalnya ditinggal. kalau kamu kan caranya mancing. Sebenarnya aku mau ikut kemarin, nggak bisa tapi. Ya, kita Nggak diajak Kalau sebenarnya sih. ngajak kau nanti 2022 baru berangkat. Oh, enggak.
lanjut. Itu Mami ya, Mami sebagai ketua kelas saya. Aku kesibukannya sekarang kuliah karena aku udah masuk semester 5. Terus aku juga ada FTV juga, alhamdulillah. Kalau untuk produk doain ya, soalnya udah deal tinggal ketok palu aja. Oke, amin. Nah, Ridwan ini kan sering banget nih syuting FTV di Indosiar. Sebenarnya udah lebih nyaman jadi aktor atau gimana? Kalau untuk lebih nyaman, aku memikirkan begini, kalau apapun pekerjaan selagi itu bisa menghasilkan buat saya kerjakan dengan sepenuh hati. Gitu. Kalau dibilang nyaman, mungkin aku nyaman sebagai penyanyi juga, nyaman sebagai aktor juga. Kalau bisa dua-duanya mencakup gitu loh. Oke, kalau Gunawan, gimana nih Gunawan promonya? Iya, jadi Gunawan alhamdulillah kemarin beberapa waktu belakangan Gunawan alhamdulillah ngerjain single juga. Tiba-tiba mendadak banget gitu, tiba-tiba Gunawan dikasih, Gunawan nanti kamu ada single nih berduet gitu. Itu senang banget dan alhamdulillah beberapa waktu belakangan Gunawan sudah ngerjain. Dan alhamdulillah juga di YouTube itu pencapaian yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan kemarin sempat selesai launching, Gunawan juga sempat pulang kampung karena ada kerjaan, ada beberapa kerjaan kayak gitu. Dan insya Allah dalam beberapa waktu dekat juga akan balik lagi ke sana kayak gitu. Ada kerjaan juga. Oke, nah videonya bareng Rara ini kan trending nih di YouTube. Gimana nih Gunawan? Emang itu udah sempat ekspektasinya Gunawan di luar ekspektasi atau gimana? Sebenarnya sih di luar ekspektasi ya, karena kita ngeluarin itu ya udah berkarya. Yang penting punya single, terus berkarya, apapun hasilnya itu adalah bonus gitu loh. Jadi nggak nyangka kalau pencapaiannya bisa seperti itu. Dan kemarin Gunawan juga nggak selalu update kayak gitu. Gunawan juga dikasih tahu sama fans Gunawan dan juga Gunara dan juga Ralova, bahkan mereka tuh yang ngasih tahu ke Gunawan kalau videonya udah sampai segini loh viewersnya, udah trending segini loh kayak gitu. Jadi Gunawan juga nggak terlalu memaksa untuk harus sampai segini nih, harus sampai segini, enggak sih. Jadi pas karena tidak terlalu memaksa, akhirnya pencapaian seperti itu tuh sangat surprise buat Gunawan. Oke, nah yang terakhir nih, kalau dari Faul sedang sibuk apa akhir-akhir ini? Kalau aku sih sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget sih, tapi memang saya yang pertama mau nyelesain kuliah saya, terus yang kedua dari kemarin sampai seterusnya, dan insya Allah saya mau fokus di YouTube saya untuk berkarya. Terus yang ketiga, alhamdulillah sih dikasih kesempatan sama Indosiar, dikasih program baru gitu. Tapi itu sangat pengalaman baru untuk Paul dan ilmu baru gitu. Dikasih kepercayaan, dikasih program baru, terus sekaligus jadi host, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Dan alhamdulillah semoga nanti dengan dikasihnya kesempatan ini, semoga nanti bisa semakin lebih best lagi. Amin. Dan teman-teman semua di sini kita semua sama-sama best. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Gufron. Bagaimana GD11 menjaga kekompakan hingga kini? Kalau kalian ditawari bersolo karir, apa yang kalian lakukan dengan GD11? Kalau itu sih kita nggak terlalu yang gimana-gimana, karena kita memang berawal dari solo ya Bang. Jadi kalau tapi bagusnya sih dua-duanya sih ya. Misalnya kita ada job solo ya solo, kalau kita GD11 ada job GD11 ya GD11, tapi kita saling menjaga kekompakan ya itu, saling jaga komunikasi, kemudian sering bareng juga, nggak terlalu sering bareng sih, tapi intinya tuh sering jaga komunikasi aja. Ya. Yang pasti kita sesama kita di GD11 satu dengan yang lain itu ngerasa kita lebih dari teman, ngerasa kita lebih dari sekedar kenal, tapi kita ngerasa memang
butuh untuk saling support, saling berbagi dan saling saling berbagi kemanusiaan, saling berbagi mungkin ada kesedihan, kita sama-sama cari jalan keluarnya, jadi benar ada ikatan yang lebih daripada teman. Dan sebenarnya kita walaupun tidak di GD ini kita juga udah kompak awal dulu pertamanya semuanya nggak yang sendiri-sendiri. Anak-anak Indosiar. Iya, terlebihnya anak Indonesia tuh sebelum ada grup GD, terbentuk grup Yudi itu kita tuh emang udah udah deket gitu, nggak yang bersaing-saingan gimana ya. Apalagi kita pada dasarnya kan anak sama-sama anak rantau. Iya, Anak yang jauh dari keluarga, saling tinggal mendoakan sendiri di Jakarta, saling berjuang gitu loh. Iya. Jadi kayak sama-sama saling support, saling ngerangkul. Kayak kemarin Gunawan dapat single baru, punya single dia, kita bantu promo gitu. Iya, thank you, Bang. Jadi kita juga bangga, bukan Iya. istilahnya nggak ada itu netizen itu gila-gila. Karena kita seneng mau Iya. siapapun itu anak Indosiar yang berkarya kita akan selalu support. Dan intinya kalau kita ikhlas dan insya Allah Allah juga akan memberikan sesuatu yang lebih dari itu. Benar. Penting jangan lupa makan. Ya, biar ada timingnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fatmi, Kedaulatan Rakyat. Setelah selama ini bersama dalam GD11, apa yang paling menarik dan menyenangkan bagi kalian selama ini? Oh, yang paling menarik dan menyenangkan selama di GD11. Iya. Semuanya. Kalau aku lebih ke bersamaan. Iya. Kebersamaan. Kalau aku lebih kayak dapat temen yang satu frekuensi sama aku, temen yang bisa paham sama aku, bisa jadi teman ketawa. Kalaupun aku pas lagi sedih, aku bisa lagi cerita sama mereka kayak gitu deh. Tukar pikiran. Terus hal Ya kan, say? Sampai jam 4 subuh. Iya. Gunawan dong. Nah, dia- Itu sudah Iya benar, dia kan. ya kalau aku lebih ngerasain apa ya, kadang-kadang setelah lama nggak ngumpul, setelah lama nggak bareng ada project itu, kangen momennya itu, momen saat kita latihan, momen saat kita nunggu di ruangan, momen saat kita mempersiapkan semuanya, momen-momen itu bagian per bagian yang selalu kita rindukan. Ya. Oke. Nah, di antara kalian berlima ini siapa yang paling susah hafal koreografi, gaya koreografi waktu ingin misalnya pas manggung, pas JR, itu siapa di antara kalian berlima? Sekarang aku sudah waktu itu kan aku agak susah ngapal. Iya, sebelumnya kan Rangga. Iya, kita Awalnya kan aku susah ngapalin, sekarang nggak susah lagi. Iya. Iya, sekarang Jadi itu lebih bisa ngalir ngikut. aja ya. Tapi walaupun sering gerakannya agak aneh. Tapi yang penting kalau aku hafal kalau udah bisa tuh enak kan? dan kompak. Nah, gitu. Iya, kompaknya aja walaupun agak aneh. Alhamdulillah. Bener ya? Benar. Setuju. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Fahmi Suara Tangsel. Kalian berlima GD11 lebih banyak mana, job of air GD11 atau solo? Pernah bentrok nggak sih dengan job Apa dia GD11 jawabnya? sama solo karir? Jadi selama ini kita belum ada job of air maupun single ataupun grup sayang. Karena pandemi juga kan. Pandemi juga. Tapi kalau belakangan ini lebih banyak job GD ya? Ya, Kalau area lebih banyak job rapot GD. tuh, rapot Karena sekali rapot. gila. Dan itu kuning, putih. tapi kalau jadi sih selalu standby sih, mau diundang kemana aja, mau dalam negeri, Iya, luar negeri, kita Iya, selain promo. Jadi buat klien Kita itu kakak kawan-kawan atau saudaranya yang mau hajatan gitu siap ya menghibur dan Allah. menguncang panggung gitu ya. Aneh. Berlima undang off air-nya. Iya, jadi berlima kan GD. Iya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan untuk Faul. Faul pernah mempunyai mimpi nggak jadi BA, brand ambassador sebuah produk skincare atau kecantikan? Iya, pernah bermimpi untuk jadi BA. Pernah bermimpi nggak? Pernah. Oh, sebenarnya pengen pengen banget apalagi kan aku kan dikatain sama netizen itu glowing oh my god gitu kan, pengen banget jadi brand ambassador. Iya, brand ambassador yang kakak endorse pertama itu aja. Enggak gitu juga maksudnya, pokoknya pengen banget jadi brand ambassador Skincare. yang berhubungan sama aku aja gitu. Kulit. Yang pertama kan enggak itu ya, enggak untungnya kan kulit aku emang bagus sih. Terus maksud lo kulit lo nggak bagus? Enggak,
Terus yang berhubungan sama passion itu saya seneng gitu. Pengen banget. Yang penting menghasilkan uang. Ya, pengen banget kalau itu Yang pengen. halal. Yang halal dan nggak yang haram-haram dikit boleh. Itu sih Kak, pengen banget Kak, pengen. Oke, ini untuk pertanyaan kalian berlima ya. Akhir-akhir ini kan, beberapa bulan terakhir ini kan lagu Jawa, dangdut Jawa ini kan lagi viral ya, lagi trending nih di mana-mana. Kok pada menilai bahwa meskipun lagunya ambyar tapi tetap bisa joget gitu. Nah, menurut pandangan kalian seperti apa? Ada nggak sih keinginan kalian untuk mencoba sebagai penyanyi nyiptain lagu atau nyanyi bahasa Jawa, lagu Jawa gitu? Lagu Jawa. Kalau untuk saat ini sih Randa sebagai penikmat, jadi kemanapun Randa pergi di mobil selalu setelnya koploan Jawa Timuran gitu-gitu. Sekarang lebih merasa wow, sekarang koplo semua orang suka, wow lagu Jawa, orang Aceh, orang Padang, orang Jakarta semuanya suka lagu Jawa, itu luar biasa banget. Tapi untuk kepikiran menciptakan lagu Jawa kayaknya belum, dan ada juga kayaknya kemampuannya belum oke sih dalam lagu Jawa. Tapi dengan kita sering mendengar, Anda rasa nanti lama-lama bisa juga. Iya, tapi kayaknya nanti kalau ada job off air yang minta kami lagu Jawa, kami bisa. Iya, bisa kok. Kalau nyanyinya bisa. Karena itu kewajiban seorang penyanyi ya, kita harus melihat Apalagi kan belakangan penampilan kita kan bawa lagu Jawa terus. paling lagu jamu alas kulite hijau itu kan lagu Jawa semua, aku apalin juga, ternyata udah menikmati juga. Iya, Mau ajan, ngaji, apa semuanya kita bisa. Serba bisa. Iya, bisa. Dah. promokan pariwisata bisa. Bisa. Brand ambassador. Bisa. Nah, Kita pernah juga kan Jawa. nggak terlalu sulit. Jadi Jangan main-main loh, GD loh ini loh. Jangan main-main loh ini loh yang belum punya single ya. Belum punya single loh ini. Nah, di antara kalian berlima ini kan dari luar Pulau Jawa semua. Kira-kira kalian ngerti nggak sih sama arti dari lirik lagunya itu? Oh, kalau sayang karena kita udah di Indonesia. Jangan main. Jangan main. Ya, kalau sampai anak Indonesia. iya, jangan main-main. Pastinya kan sebelum bawa lagu itu kami baca dulu apa artinya segala Udah macamnya. kayak mau ngerevisi skripsi saya. Jangan main saya. Sebenarnya sih ada sebagian yang kita, ada juga beberapa kata yang kita tahu. Tapi kita nanya kan di Iya. Indonesia banyak orang Jawa juga, karena kami adalah seni menyatukan. Lidah 2022 on the way. Berarti berhubungan sama siapa? Sahabat duta dong ya Allah. Iya. Ya udah deh, aku aja deh sendiri. Harus ya. Oke. Rekan-rekan media yang ingin bertanya, silahkan dibuka mic-nya. Bukan mic-nya saya. Atau mic yang lain juga boleh. Banyak di situ. Ya Allah, ini negatif. Aku nggak ngerti konten deh. Ya Allah, ini kan wartawan loh. Ya. Oke, ini pertanyaan closing ya, sebelum menutup sepertinya rekan-rekan medianya masih malu-malu. Ini pertanyaan closing ya, karena udah mau mendekati azan maghrib. Apa sih yang kalian harapkan nih ke depannya untuk GD11 selain hanya manggung di on air? Maksudnya pengen buat album atau pengen membuat video klipnya di luar negeri atau seperti apa? Boleh? Oh, yang pastinya kita membutuhkan single untuk yang pertama kalinya. Yang kedua, mungkin kami menginginkan series. Ya enggak? Jadi kayak ada series gitu kan yang membuat mata-mata remaja dan ibu-ibu Iya, jadi fresh benar. nontonin kita di rumah gitu loh. Mana tahu nanti dibuatin film juga, lebih best. Karena anak-anak Indosiar itu bukan cuma nyanyi bisa, acting juga bisa. Kita nggak Oke, muluk-muluk, cuma minta yang terbaik aja. Berarti kalau ditawarin untuk bermain web series gitu pada berminat ya? Berminat sekali, terutama berminat. Meskipun sekali. Oh my God. genrenya itu, meskipun genrenya horor.
Kita pengen banget sayang. Sayang. Oke. Terima kasih untuk JD11 waktunya bersama rekan-rekan Sama-sama. media. Semoga sukses terus, cepet mengeluarkan single, album, bisa main web series dan lain-lain. Amin. Sehat-sehat kembali buat kakak-kakak wartawan semuanya.